Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Denny Ismail, mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, angkatan 21. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah paper mengenai green building atau green hospital yang berjudul Evaluasi Penerapan Standar Green Building pada bangunan gedung rumah sakit di RSUD Dr. M. Ansari, Kabupaten Malang. Penelitian ini terbit di Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia pada tahun 2024 dan sudah terindeks Sinta 2. Baik, pada bagian pertama saya menjelaskan mengenai abstrak terlebih dahulu, yaitu menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini dan juga bagaimana metode yang digunakan. Untuk tujuannya itu mengetahui dan mengevaluasi hasil penilaian bangunan gedung rumah sakit berdasarkan pada pedoman rumah sakit ramah lingkungan atau green hospital di Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2028. Kemudian metode yang digunakan sendiri menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data mengenai observasi atau pemantauan langsung di lapangan, kemudian juga wawancara terhadap karyawan dan yang sebagainya, dan dokumentasi di lapangan. Kemudian kita berlanjut kepada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menjelaskan bagaimana konsep green hospital itu sendiri memberikan manfaatnya, kemudian juga nilai-nilai atau kriteria yang menjadi pedoman dalam penerapan green hospital. Untuk konsep sendiri, yang pertama berdasarkan literatur pada tahun 2022 oleh Iswan et al. Green building adalah konsep pembangunan yang berfokus pada penggunaan sumber daya secara efisien, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan peluang yang sehat bagi penghuninya. Kemudian literatur lain menjelaskan penerapan green building menawarkan berbagai manfaat signifikan, termasuk efisiensi energi yang mengurangi konsumsi dan biaya listrik, serta pengurangan emisi karbon yang berdampak positif pada lingkungan. Nugroho et al. Pada tahun 2024. Nah, kemudian Indonesia sendiri melalui kementeriannya sudah menerapkan peraturan, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun nomor 2 PRTM 2015 mengenai bangunan gedung hijau, yaitu bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan penyelenggaraan pembangunan gedung yang menerapkan keterpaduan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan secara efektif. Dan Indonesia sendiri di sini juga disebutkan sudah mempunyai sebuah lembaga yang mengatur mengenai green building, yang melalui lembaganya itu GBCI atau Green Building Council Indonesia, dan juga sudah melakukan sertifikasi terhadap bangunan gedung green building di Indonesia, yaitu yang sudah tersertifikasi sejumlah 60. Namun sayangnya di sini disebutkan yang mendapatkan skor platinum atau tertinggi baru 22 gedung atau bangunan, sedangkan 35 gedung mendapatkan rating gold dan 3 gedung lainnya berating silver melalui Kompas tahun 2023. Lalu bagaimana dengan di rumah sakit? Rumah sakit sendiri sebagai sebuah instansi yang bisa dikatakan sebagai produsen limbah, tentu penerapan green building atau green hospital sendiri ini akan memberikan manfaat atau dampak yang positif jika diterapkan dengan maksimal. Selain itu juga, selain berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian, karena ini bangunan rumah sakit, maka juga harus menyesuaikan dengan standar akreditasi rumah sakit atau STARKES. Jadi ada keterpaduan antara regulasi pemerintah mengenai green building dan juga regulasi pemerintah yang berkaitan dengan perumah sakitan. Lalu apa saja, kenapa dilakukan penelitian di rumah sakit ini atau RSUD M. Ansari di Pemalang? Nah, tentu tujuannya adalah urgensinya untuk menilai apakah bangunan dari rumah sakit ini, rumah sakit sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah mengenai green hospital atau green building, sehingga nanti akan memberikan feedback atau evaluasi penilaian bangunan ini apakah sudah termasuk memenuhi kriteria green building atau belum.
Lalu kita berlanjut kepada bagian metode penelitian. Jadi metode penelitian di paper ini menggunakan metode kualitatif. Indikator-indikator didapatkan melalui pengamatan di lapangan, wawancara, dokumentasi, dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan di rumah sakit tersebut. Kemudian indikator tersebut bisa berupa pengolahan limbah, kemudian efisiensi energinya bagaimana, kemudian kualitas udaranya bagaimana, kebersihan lingkungannya bagaimana. Lalu data tersebut dicocokkan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian data tersebut dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif untuk menginterpretasikan data tersebut. Indikator tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi pemerintah atau masih ada yang perlu dilakukan perbaikan. Kemudian kita berlanjut lagi pada bagian pentingnya, yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini terdiri atau dibagi beberapa kategori menjadi 10 kategori. Pada tabel pertama ini menjelaskan mengenai kategori kepemimpinan. Jadi ada beberapa poin yang dinilai pada kategori ini. Terdapat 20 total nilai atau poinnya. Namun pada kategori ini masih ada yang bernilai 0 atau belum ada. Jadi dari 20 poin ini Rumah Sakit M. Ansori ini mendapatkan total poin 15, atau jika jadi rata menjadi 7,5 poin. Kemudian pada bagian kategori 2, yaitu kategori mengenai lokasi dan nasib, dari total 8 poin yang bisa diraih, rumah sakit ini baru mendapatkan poin 3. Itu masih ada beberapa PR mengenai yang harus diperbaiki, mengenai fasilitas jalur pejalan kaki, kemudian fasilitas area parkir dan khususnya sepeda, kemudian sumur resapan air hujan, kolam resapan air hujan, dan juga resapan di biopori. Ini yang mesti diperbaiki di rumah sakit ini. Kemudian beranjak kepada kategori 3. Kategori 3 ini menilai bagaimana bangunan rumah sakit. Dari 7 poin yang maksimal bisa didapatkan, rumah sakit ini mendapatkan poin sejumlah 4. Yang masih perlu diperbaiki mengenai dokumen pre-construction risk, kemudian penggunaan cat ramah lingkungan, dan juga penggunaan lantai keramik atau bekas daur ulang. Kemudian beranjak ke kategori 4 mengenai kategori pengelolaan bahan limbah, bahan kimia, dan B3. Dari 11 total poin yang bisa diraih, rumah sakit ini mendapatkan poin 6, di mana untuk poin-poin yang perlu diperbaiki yaitu penggunaan alat kesehatan non-merkuri, kemudian penggunaan AC non-freon, penggunaan kulkas atau freezer non-freon, upaya pengurangan penggunaan batu baterai, dan penggunaan pipa tanpa timbal. Ini yang mesti diperbaiki di rumah sakit Dr. M. Ansori Pemalang ini. Kemudian berlanjut pada kategori 5 mengenai pengelolaan limbah. Dari total 14 poin yang bisa didapatkan, rumah sakit ini mempunyai nilai yang cukup bagus, yaitu 12 poin, di mana 2 poin yang perlu diperbaiki mengenai fasilitas composting sampah organik atau daun, kemudian fasilitas tempat sampah daur ulang. Ini yang perlu diperbaiki, sedangkan IPAL dan yang lainnya sudah dinilai bagus. Berlanjut pada kategori 6, yaitu kategori efisiensi energi. Dari sebesar 13 poin yang bisa didapatkan, rumah sakit ini mendapatkan poin 6 atau setengah kurang sedikit. Bagian yang perlu diperbaiki atau optimalkan di rumah sakit ini pertama adalah penggunaan lampu LED, dan juga penggunaan AC speed hemat energi, penggunaan AC sentral hemat energi, kemudian penggunaan lampu menggunakan sumber tenaga surya, kemudian pemanfaatan energi terbarukan yang lainnya, dan melakukan upaya penghematan energi. Ini yang perlu diperbaiki untuk mendapatkan poin yang lebih pada kategori efisiensi energi. Sedangkan pada kategori 7, yaitu penggunaan air atau efisiensi air, dari total 10 poin yang bisa didapatkan, rumah sakit ini mendapatkan poin 5. Yang mana yang sedang berproses masih ada 2, yaitu mengenai kebijakan rumah sakit, kemudian penggunaan SPU atau standar prosedur operasional penggunaan panduan efisiensi air. Nah,
Ini yang perlu diperbaiki selain 3 poin yang lainnya. Pada kategori 8 yaitu kategori keberselingkuhan dan faktor penyakit, dari 5 poin maksimal yang bisa didapatkan, rumah sakit ini mendapatkan poin 4, yang mana untuk yang perlu bisa diperbaiki mengenai sertifikat kompetensi pelatihan bagi petugas clearing service dari lembaga sertifikat personil yang diakreditasi oleh BNSP. Pada kategori 9 yang terkait pengelolaan makanan, dari 5 poin yang bisa didapatkan, rumah sakitnya sudah mendapatkan poin 4, yang mana yang perlu diperbaiki adalah melakukan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan secara berkala minimal 6 bulan sekali. Dan pada kategori terakhir atau ke-10 yaitu mengenai kategori kualitas udara. 5 poin yang bisa didapatkan, ternyata rumah sakit ini mendapatkan poin 4. Satu poin yang harus diperbaiki mengenai melakukan pengukuran emisi kendaraan operasional rumah sakit. Lalu kita beranjak kepada bagian terakhir, yaitu bagaimana kesimpulan dari penelitian ini. Jadi di penelitian ini menyebutkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Ansyari Pemalang ini pada dasarnya sudah mencoba menerapkan kebijakan green hospital atau green building melalui kebijakan-kebijakan dari pimpinan. Kemudian tentu nilai ini masih bervariasi antara setiap kategori. Beberapa kategori yang perlu diperbagi misalnya kepemimpinan, kemudian efisiensi energi, efisiensi air, dan yang lain sebagainya. Tentunya nanti jika indikator ini dioptimalkan dapat memberikan manfaat bagi rumah sakit ini sendiri. Nah, lalu pada poinnya, bagaimana jika kebijakan green hospital ini diterapkan di Indonesia? Tentu hasilnya akan berpotensi sangat memberikan manfaat yang positif, baik bagi rumah sakit itu tersendiri maupun bagi karyawan ataupun pasien yang ada di dalamnya. Setidaknya dengan penerapan green hospital ini bisa memiliki potensi penghematan energi, penghematan biaya tentunya, dan terjadi efisiensi. Dan juga bagi pasien tentu ini sangat menyenangkan sekali. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari paper kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.